Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian TV. Oke teman-teman, yang lagi in itu ya, di dunia kesehatan Indonesia itu merebaknya atau naiknya angka kasus COVID-19, terutama di Jakarta yang lebih dari 1.000 per hari. Wow, Masya Allah. Bagaimana kalau Jawa Tengah ya? Apa kabar ya? Penasaran? Aku juga penasaran. Mari kita cari beritanya di Google. Baiklah, teman-teman semuanya, kembali lagi dengan diriku. Di sini kita mau cari-cari informasi tentang COVID-19 di Semarang itu seperti apa sih? Headline-nya langsung muncul ketika aku search di Google 2 jam yang lalu, bisnis.com. Headline-nya kayak gini. Jawa Tengah waspadai kenaikan kasus COVID-19. Iya, kita patut waspada lah. Orang Jakarta aja kenaikannya seperti itu. Walaupun kita di daerah, apalagi di Semarang, ibu kota provinsi, pasti kita harus waspada dong. Kemudian dari Tribun Jateng, antisipasi merebaknya COVID-19 BA4 dan BA5, Hendy, wali kota Semarang ya, minta masyarakat Semarang segera vaksin booster. Boleh nih, mari kita baca ya berita lengkapnya seperti apa. Ini berita dari Tribun Jateng. Tribun Jateng ini dikeluarkan beritanya pada kemarin hari Minggu 19 Juni 2022 jam 16.45. Penulisnya Eka Yulianti Fajlin, editornya Galih Permadi. Dari tribunjateng.com. Itu gambarnya ada orang disuntik ya, disuntik vaksin gitu ya. Oke. Whatever. Munculnya, mari kita baca ya. Munculnya COVID-19 subvarian BA4 dan BA5 menjadi perhatian serius pemerintah Kota Semarang agar tidak menyebar di ibu kota Jawa Tengah. Wali Kota Semarang Bapak Hendrar Prihadi mengatakan, jadi bukan Hendra ya, Hendrar Prihadi mengatakan saat ini kasus COVID-19 di Kota Lumpia masih cenderung landai. Tapi harus waspada ya, jangan sampai dia tiba-tiba pada data pada laman siagan corona.semarangkota.go.id hingga Minggu 19 Juni 2022 pukul 16.00 tercatat kasus COVID-19 sebanyak 30 orang. Alhamdulillah. Adapun 25 diantaranya merupakan warga Semarang, sedangkan 5 lainnya warga luar kota. Wah. Angka tersebut menunjukkan kenaikan jika dibanding Mei lalu di mana kasus COVID-19 di Kota Semarang sudah zero. Alhamdulillah ya. Ya bulan Mei kemarin itu memang sudah zero. Sudah banyak aku temuin di luaran itu yang sudah nggak pakai masker itu banyak gitu. Tapi kalau masuk di klinik tempat aku kerja tetap wajib pakai masker. Karena kalau nggak pakai masker nggak dilayani. Gitu. Walaupun kita sedia masker ya nanti kita kasih sih. Cuman ya antisipasinya seperti itulah, saling menjaga begitu. Namun kenaikan ini tergolong masih cenderung landai. Menurut saya di Semarang situasinya masih landai, mayoritas warga kita masih sehat alhamdulillah. Tapi tentu saja dengan pengalaman kemarin dan melihat perkembangan di kota-kota besar lainnya, saya rasa masyarakat Semarang harus melakukan percepatan booster. Terang Bapak Hendy sapaannya. Bapak Hendra tapi panggilannya Hendy. Hendy menekankan percepatan booster sangat diperlukan agar kekebalan tubuh semakin baik. Dia pun terus mengedukasi masyarakat yang belum mengikuti booster agar segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Tapi setauku kalau vaksin ini tuh di mana kamu pertama kali melakukan vaksinasi, di situ kamu melakukan vaksinasi selanjutnya deh. Kalau aku agak salah tolong dikasih tahu ya. Setauku begitu. Menurutnya setiap fasilitas kesehatan masih ada kuota untuk vaksinasi booster. Sejauh ini dia menyebut capaian vaksinasi booster di Kota Semarang masih sekitar 50%. Sedikit ya. Dia menilai capaian tersebut belum maksimal. Ya Pak, masih belum maksimal, masih cuma 50% toh Pak. Masyarakatnya banyak Pak. Paling enggak udah 50% lah. Kita patut apresiasi ya. Tim tenaga kesehatan di Semarang ini patut kita apresiasi. Capaiannya sudah 50%. Semangat terus. Semestinya kata dia,
capaian sudah bisa menyentuh 70% agar Kota Semarang tergolong aman dari sisi kekebalan tubuh. Amin Bapak, tidak semudah itu. Tapi pasti tenaga kesehatan dimanapun itu, terutama yang bagian vaksinasi kayak gini itu pasti terus menerus mengedukasi masyarakat agar mau divaksin booster Bapak. Yeah. Maka melihat fenomena di kota besar di Indonesia, saya harap masyarakat bisa mengedukasi keluarga untuk segera booster andasnya. Mengantisipasi merebaknya COVID-19 subvarian BA4 dan BA5, Hendy mengatakan tempat karantina tetap disiagakan. Alhamdulillah. Nah, semoga nggak pernah kesana lah. Pemerintah Kota Semarang memiliki rumah dinas wali kota yang hingga saat ini masih dipakai sebagai tempat isolasi terpusat. Di sisi lain, rumah sakit di Kota Semarang juga masih bisa memperbanyak tempat tidur isolasi atau bisa pakai tempat-tempat yang dimiliki Pemkot maupun teman-teman swasta. Insya Allah kita sudah punya pengalaman mengelola pandemi selama 2 tahun ini, tambahnya Bapak Wali Kota. Dia mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir munculnya COVID-19 subvarian BA4 dan BA5 ini. Ya sih Pak, nggak khawatir, cuman yuk was-was. Apa bedanya? Itu. Hal terpenting sebutnya tetap menerapkan prokes, ya betul. Lakukan vaksinasi hingga booster, insya Allah. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bapak Muhammad Abdul Hakam mengatakan petugas terus melakukan edukasi, ya kan? Seperti yang aku bilang tadi, pasti Pak. Semuanya itu pasti kepada masyarakat untuk tetap menerapkan prokes dan mengikuti vaksinasi booster. Hingga saat ini masih ada masyarakat yang enggan melakukan booster karena menganggap gejala yang dialami ketika terpapar saat ini tidak separah seperti varian Delta pada 2021 lalu. Iya sih, terus juga ada yang menyebutkan itu ketika dia sudah divaksin booster, itu tubuhnya itu merasakan efek sampingnya itu lebih berat dari ketika dia melakukan vaksinasi yang tahap 2. Mungkin itu salah satunya kenapa banyak sekali masyarakat yang enggan untuk melakukan vaksinasi booster. Capaiannya makanya masih 50%. Tapi insya Allah Kota Semarang bisa mencapai target 70%, insya Allah, supaya tetap sehat masyarakatnya. Kemudian masih belum selesai nih ya teman-teman ya. Aku lanjutin bacanya. Ini aku dari Tribun Jateng ya, masih ya. Apa namanya, pengalaman aku dulu waktu di Pulau itu untuk meminta atau membuat masyarakat itu datang untuk vaksin itu memang susah. Petugasnya itu memang harus ekstra sabar. Di sisi lain masih ada masyarakat yang takut divaksin booster karena mengetahui kejadian ikutan pasca imunisasi TB yang dialami oleh beberapa orang yang telah mendapatkan booster seperti yang tadi saya bilang ya. Mereka tidak mau divaksin karena dengar tetangganya atau saudaranya habis vaksin loh demam sehingga takut vaksin. Ya iya, kalau reaksi demam setauku ya, kalau reaksi tubuh itu demam itu tuh wajar. Kenapa? Karena kan tubuh kita itu dimasukin oleh zat asing, tapi zat asing nanti di dalam tubuh kita itu kayak beradaptasi. Nah, proses adaptasinya itu yang memunculkan rasa demam atau kadang nggak muncul rasa-rasa nyeri di badan. Jadi adaptasi kayak gitu loh. Kemudian Dinas Kesehatan pun terus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksinasi membuat imunitas tubuh menjadi lebih kuat, insya Allah ya, sehingga dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Amin. Seperti kayak gini deh. Kalau yang teman-teman punya anak itu kan habis diimunisasi kan biasanya demam. Kayak gitu aja. Pikiran positifnya itu seperti itu. Udah kalau misalnya demam udah berarti vaksinnya ini tuh bekerja di tubuhku, dia sedang beradaptasi di tubuhku. Amin, alhamdulillah, sehingga nanti dia membentuk imun yang bagus. Sehingga aku kalau misalnya ada paparan kayak gitu aku bisa tahan begitu. Jadi itu bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga vaksin itu memberikan kebaikan. Di otaknya teman-teman itu dicantumkan seperti itu, ditanamkan seperti itu. Jadinya itu nggak takut demam nanti gimana, itu enggak, insya Allah gitu. Demam berarti wah vaksinnya berarti sedang beradaptasi, aku harus kuat menahan demam ini. Jika diperlukan minum paracetamol untuk mengurangi gejalanya, seperti itu ya, supaya nanti kita saling melindungi seperti itu. Itu kalau menurut aku pribadi ya. Meski masih berpotensi terpapar, gejala yang dialami masyarakat yang sudah divaksin lebih ringan ya, atau tidak mengalami gejala ya, karena kan seperti tadi dia datang nih terpapar, tapi tubuh kita tuh udah membentuk antibodi, jadi ya udah tubuh kita nanti
kepapar, habis itu nanti sama tubuh kita kayak di set, kayak di tentaranya langsung halo depan, pergi kau gitu, bunuh set set set, set gitu, kayak ninja kan, set 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 gitu. Kalau imunitasnya sudah terbentuk bagus seperti itu, terpapar tapi nggak bergejala, nggak menimbulkan gejala kayak gitu. Berkaca sejak awal pandemi hingga 2022, angka kematian dan penularan menurun drastis. Hal itu lantaran sebagian besar masyarakat telah mendapatkan vaksinasi. Kalau mau pandemi ini cepat endemi, kita harus bisa memberikan kontribusi kepada negara dan kota Semarang agar masyarakat bisa ikut vaksin booster. Seperti itu teman-teman ya. Jadi menurutku yang pastinya, apalagi sekarang masih hujan terus di kota Semarang ya, kalau misalnya yang teman-teman yang belum melakukan vaksinasi booster COVID-19 ini, segera yuk kita ke fasilitas kesehatan terdekat, yuk kita vaksin booster bareng-bareng. Terus habis itu juga tingkatkan daya tahan tubuh kalian dengan cara apa? Salah satunya konsumsi madu. Kemudian kalau misalnya nggak suka madu, ada beberapa orang yang kurang suka dengan rasa madu, dengan berbagai alasan, bisa konsumsi vitamin, multivitamin, macam-macam. Mau yang tablet boleh, mau yang single seperti cuma vitamin C saja boleh, mau yang campuran, ada vitamin, ada mineral yang lainnya boleh. Harga vitamin, multivitamin di apotek itu banyak sekali harganya, di bawah 10.000 ya untuk per 10 tablet ya. Atau kalian mau beli setengahnya kan juga boleh gitu ya. Jadinya kalau yang yang supaya tetap sehat harus konsumsi vitamin, makanan sehat dulu, makanan sehat, konsumsi madu atau multivitamin, berpikiran positif thinking, dan plus istirahatnya yang cukup dengan kualitas yang baik. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengunjungi channel Rian TV ini. Sekian berita atau sharing-sharing sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Tetap sehat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum.